Salam. Tema perenungan firman Tuhan kita kali ini adalah tentang penampakan Kristus memperteguh iman umat berbudaya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahagian perenungan firman Tuhan yang kita baca kali ini terletak di tengah-tengah sebuah proses atau usaha untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta yang nyata, yang real, tidak dibuat-buat, bukan sebuah imajinasi, juga bukan sebuah halusinasi, bukan karang-mengarang. Kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Yohanes pasal 20. Silakan buka. Itu ada beberapa topik di situ yang bercerita tentang Yesus yang bangkit. Lalu ia menampakkan diri. 2 kali ia menampakkan diri. Yang pertama kepada Maria Magdalena. Yang kedua ia menampakkan diri kepada murid-murid yang waktu itu tinggal dalam sebuah rumah dengan pintu dan jendela yang terkunci. Yesus menampakkan dirinya di hadapan mereka. Yang ketiga kali penampakan Yesus itu yang kita baca dalam bacaan kita ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kenapa ia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias kepada murid-muridnya itu? Sebab bahwa setelah proses penampakan Yesus dan upaya meyakinkan murid-muridnya bahwa penampakan Yesus, kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta yang nyata, maka mereka akan diutus untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Mereka akan diutus untuk melakukan pelayanan selanjutnya, penginjilan dan pengembalaan domba-domba milik Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari, jadi bahagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bahagian dari proses atau usaha untuk meyakinkan murid-muridnya, murid-murid Yesus, sekaligus mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas pengembalaan umat Tuhan. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya buat kue, lalu kue saya itu mau saya jual. Supaya kue itu laku, maka saya butuh ada teman yang bisa membantu saya untuk menjual kue itu. Tapi sebelum teman saya menjual kue itu dan meyakinkan orang banyak untuk mau membeli dan mencicipi kue itu, bahkan juga supaya orang banyak menjadi sangat tertarik terhadap kue itu untuk terus-menerus bisa membelinya, maka saya perlu untuk memperkenalkan kue yang saya bikin kepada orang atau teman yang akan membantu saya menjual kue itu. Saya perlu meyakinkan teman saya bahwa kue buatan saya ini enak. Dan karena itu saya akan mencobanya dengan cara mempersilahkannya untuk mencoba beberapa kue. Dan kalau setelah dia coba, dia rasa ini menyukakan hati karena rasanya enak, maka dengan sendirinya teman saya itu bisa meyakinkan lagi orang lain untuk mau mencicipi kue itu. Begitulah upaya yang dilakukan oleh Yesus. Meyakinkan murid-muridnya untuk percaya bahwa ini fakta, kebangkitan Yesus ini fakta. Dan setelah mereka mempercayainya, mereka bisa menceritakan kepada banyak orang. Dan banyak orang dibuat untuk percaya kepada Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, usaha untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa ia Yesus yang sudah bangkit dalam firman Tuhan yang kita baca kali ini diawali dengan ia menampakkan diri kepada 7 orang muridnya di pantai Danau Tiberias.
Kalau lihat di situ, Bapak Mama akan coba menghitung, itu ada 7 orang murid Yesus yang ada di pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias itu dikenal juga sebagai Laut Galilea, juga dikenal sebagai Danau Kineret yang terletak di wilayah Galilea bagian utara wilayah Galilea. Bapak Mama saudara-saudariku, kalau kita baca penampakan Yesus yang Yesus lakukan untuk meyakinkan murid-muridnya di Yohanes pasal 20, pasal sebelumnya, jadi penampakan yang Yesus lakukan itu terjadi di Yerusalem. Dikisahkan di situ, terjadi di kuburan, terjadi juga di dalam rumah, di mana di rumah itu mereka pakai sebagai tempat beribadah. Tapi ternyata saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak hanya menampakkan dirinya misalnya di rumah atau di tempat ibadah di Yerusalem semata. Tapi Yesus juga bisa menampakkan dirinya kepada 7 orang muridnya di Galilea, di Danau Tiberias. Bapak Mama saudara-saudari, di Galilea itu terdapat beberapa perusahaan-perusahaan besar, serta juga ada 16 dermaga besar dan dermaga kecil yang dibangun di sekitar Danau Galilea itu. Fungsi pembangunan dermaga itu adalah untuk mengangkut hasil produksi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Galilea itu. Dan karena itu Galilea itu adalah merupakan sebuah tempat orang-orang berbisnis. Galilea juga adalah merupakan sebuah kota di mana orang-orang membangun usaha mereka untuk mengais rezeki. Jadi kita bisa bayangkan di Galilea itu dihuni oleh banyak sekali penduduk, baik penduduk asli ataupun orang-orang yang berdatangan dari berbagai tempat untuk berbisnis di situ, jual beli, atau bahkan juga membangun usaha mereka di Galilea itu. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kali ini bacaan kita mengisahkan Yesus menampakkan dirinya di Danau Galilea itu, di pantai Tiberias. Di pantai Danau Tiberias. Di situ murid-murid Yesus dalam bacaan kita itu kan Petrus mau pergi menangkap ikan. Lalu teman-temannya, 6 temannya yang lain bilang kepada Petrus, kami ikut juga begitu. Jadi di pantai Danau Tiberias itu Petrus dan teman-temannya sedang bekerja, berusaha menangkap ikan. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika mereka bekerja, saudara-saudariku. Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka beribadah atau ketika mereka berdiam diri beristirahat, tapi juga Yesus ternyata bisa menampakkan dirinya kepada orang yang sedang melakukan kerja dan usahanya. Gambaran ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus dapat saja ada di berbagai tempat. Ia ada menampakkan dirinya bukan hanya di tempat-tempat bekerja, tapi juga di hari-hari kerja yang sedang kita jalani. Karena kalau kita lihat Yohanes 20 itu, dikisahkan di situ penampakan Yesus itu terjadi di Minggu pagi. Pagi-pagi benar itu Maria pergi ke kubur, hendak biasanya perempuan-perempuan biasanya membawa rempah-rempah, wangi-wangian untuk meminyaki jenazah. Tapi ketika sampai di situ Maria kaget setengah mati karena jenazah Yesus tidak ada lagi di situ. Lalu Maria lari ke murid-murid dan memberitahukan, mereka lari kembali ke sana, memang melihat bahwa jelas jenazah Yesus itu tidak ada di situ. Jadi penampakan Yesus di pasal 20 Yohanes itu terjadi di Minggu pagi. Tapi bahwa dalam bacaan kita kali ini, Yesus menampakkan dirinya kepada 7 orang muridnya di pantai Danau Tiberias itu dilakukan di siang hari. Bacaan kita melukiskan bahwa setelah mereka tangkap ikan semalam suntuk,
ketika hari siang, di situ Yesus menampakkan diri. Itu berarti bahwa Yesus bisa ada dan menampakkan diri di tempat-tempat kita bekerja atau di jam-jam dan hari-hari kita bekerja. Memang Yohanes tidak melukiskan, tidak menulis bagi kita hari apa Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya di pantai Danau Tiberias. Tapi bagi Yohanes kali ini di pasal 21, penyebutan hari tidaklah terlalu amat sangat krusial atau amat sangat penting. Yohanes lebih memberi perhatiannya untuk menyatakan jam atau waktu di mana Yesus menampakkan diri kepada 7 orang murid di pantai Danau Tiberias ketika hari siang. Tapi kenapa Yohanes menekankan tentang hari siang ini? Bapak, Mama, saudara-saudariku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa saja membayangkan ya. Bayangkan murid-murid ini berangkat dengan satu semangat. Mereka ingin menangkap ikan. Banyak tafsiran yang menafsir bahwa pekerjaan mereka untuk menangkap ikan lagi itu menyatakan bahwa mereka hendak meninggalkan tugas dari Tuhan dan kembali kepada kehidupan mereka sebagai nelayan. Tapi bahwa sesungguhnya bisa kita sedikit membayangkan situasi dan keadaan mereka, di mana sebenarnya mereka membutuhkan makanan minuman untuk kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Mereka pergi melaut, menangkap ikan tidak dengan maksud bahwa ingin meninggalkan tugas penginjilan yang nanti akan Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Mereka hanya menangkap ikan untuk mencari makanan bagi mereka. Setelah mereka berangkat, tentu mereka berangkat dengan satu semangat dan sukacita, harapan besar bahwa mereka akan mendapatkan makanan. Tetapi bahwa kesaksian Alkitab menyatakan bahwa setelah satu malam suntuk, mereka bekerja, tetapi mereka tidak memperoleh hasil apa-apa. Tidak ada satu ekor ikan pun yang bisa mereka dapatkan. Bahkan juga malam itu sepertinya sedang menyembunyikan banyak ikan-ikan sehingga para murid tidak mampu mendapatkan satu ekor ikan pun yang dapat mereka peroleh. Bahkan kemudian ketika hari mulai siang, datangnya fajar itu menandakan bahwa hari siang telah tiba. Dan ini memberi tanda bahwa tiba saatnya mereka harus berhenti bekerja. Nelayan itu kan kalau hari mulai terang, mereka tidak lagi menangkap ikan. Itu saatnya mereka harus kembali ke darat. Hari siang telah tiba. Mereka tidak lagi punya harapan untuk mendapatkan satu ekor ikan pun. Dengan demikian saudara-saudariku bisa kita bayangkan. Mereka ada dalam keadaan sangat putus asa, sangat kecewa. Karena mereka telah berlelah tanpa hasil. Karena mereka telah lelah sepanjang malam tanpa hasil apapun, sehingga bisa saja mereka tidak bisa makan dan minum di pagi itu karena ternyata mereka tidak mendapatkan ikan. Ketika mereka tiba di darat, nantinya mereka tidak bisa makan. Untuk itulah pengalaman murid-murid ini dituangkan dalam nyanyian Kidung Jemaat 453 ayat yang pertama dalam seuntai kalimat yang mengatakan, oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kita kurang pasrah diri dalam doa kepadanya. Nyanyian ini sungguh melukiskan isi hati mereka. Mereka kecewa, mereka sangat lelah, bekerja sepanjang malam, mete-mete, tapi juga kuras tenaga. Buang pidatang ini jala untuk tangkap ikan, tapi tidak ada satu ekor ikan pun yang mau masuk dan terperangkap di dalam jala ikan mereka. Dan karena hari sudah siang, mereka harus berhenti. Mereka harus segera kembali ke darat tanpa hasil.
dan bahkan tanpa harapan bahwa mereka akan bisa makan sepanjang hari itu. Sungguh sesuatu keadaan yang menyedihkan. Untuk itulah kemudian Yesus menampakkan dirinya. Di saat segala harapan sirna, maka Yesus lalu menampakkan dirinya kepada mereka. Di saat itu Yesus mengucapkan janji dan juga sekaligus perintah. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapat. Dan memang ketika mereka memberi ketaatan mereka, saudara-saudariku, mereka memperoleh bahagian janji yang Allah berikan, Yesus berikan kepada mereka. Saudara-saudariku, sesungguhnya Simon Petrus dan keenam orang temannya, 7 orang murid Yesus ini adalah orang-orang Galilea, tapi mereka hidup terpencar ke berbagai tempat, ke berbagai kota dalam wilayah Galilea. Simon Petrus dan anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, 3 orang ini, mereka adalah orang-orang Betsaida, dan orang-orang Betsaida itu dikenal dengan satu profesi, dengan satu kebiasaan aktivitas mereka, yaitu berhubungan dengan dunia perikanan. Orang-orang Betsaida adalah orang-orang nelayan. Semua mereka sungguh sangat bersuka cita untuk menjalani profesi sebagai nelayan. Jadi bisa kita bayangkan, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes itu bukan nelayan yang sembarang nelayan. Mereka adalah nelayan yang sungguh profesional, karena seperti kita kalau yang suka tangkap ikan, dari kecil-kecil kita suka ikut kapal ikan kita ikut-ikut kapal ikan, lalu ikut-ikut, walaupun kita belum bisa tangkap ikan, tapi kita ikut mengatur ikan, memilah-milah ikan, dan seterusnya. Dari kecil kita sudah mulai belajar untuk memberi diri dalam dunia perikanan. Jadi secara otomatis Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes itu adalah orang-orang yang sangat hebat dalam dunia kelautan. Lalu Thomas yang disebut Didimus, lalu juga Nathanael. Kedua orang ini adalah berasal dari Kana. Dan orang-orang Kana biasanya dikenal sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas pertanian. Kita ingat kesaksian Alkitab pernah mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Minuman anggur yang disiapkan di pesta perkawinan di Kana. Ya. Jadi memang orang-orang Kana itu selalu beraktivitas di sekitar dunia pertanian. Tapi meskipun demikian, Thomas dan juga Nathanael ada dan ikut bersama dengan Simon Petrus dalam pelayaran dengan maksud untuk menangkap ikan. Tapi ternyata orang-orang hebat ini tidak mampu mendapatkan 1 ekor ikan pun, kecuali ketika Yesus hadir dan memerintah mereka, barulah mereka bisa mendapatkan hasil yang sangat banyak. Lebih daripada apa yang mereka dapatkan, ada lagi mujizat yang mengherankan mereka pada waktu itu. Bagian yang kita baca menyaksikan bagi kita bahwa 153 ekor ikan, tapi ikan yang dihitung itu adalah ikan-ikan yang berjumlah yang ada dalam ukuran besar ya. Tidak terhitung ikan-ikan yang kecil. Jadi Bapak Mama bisa bayangkan, yang kecil-kecil yang ikut juga terperangkap dalam jala ikan itu sungguh tidak diketahui berapa banyak jumlahnya. Ini 153 ekor ikan besar-besar. Tapi ajaibnya adalah jala ikan mereka sama sekali tidak koyak, sama sekali tidak robek. Sekalipun mereka harus menarik ikan-ikan besar yang sangat banyak. Dengan bercampur dengan ikan-ikan kecil juga. Sangat berat ya. Dikisahkan dalam bacaan kita, kemudian Depukan kawan dengan perahu yang kedua bergeser untuk juga membantu menolong mereka. Tapi sesampai mereka di darat,
sesuatu yang mengherankan mereka kembali mereka lihat. Ada ikan roti yang sudah tersedia. Bahkan ketika mereka turun di darat, Yesus melayani mereka dengan makanan, ikan dan roti. Karena Yesus tahu benar keadaan mereka. Setelah semalam suntuk mereka berjuang dengan begitu sangat lelah untuk mendapatkan makanan dan tanpa hasil. Kecuali ketika Yesus memerintah mereka baru mereka dapat hasil. Tentunya ketika mereka tiba di darat itu, keadaan yang mereka alami adalah begitu sangat kelaparan. Mereka butuh makanan agar mereka dapat mengolah ikan-ikan 153 ekor ikan yang sudah mereka dapatkan ini. Dan Yesus berdiri di situ. Yesus sudah berdiri dan Yesus sudah menyiapkan makanan bagi mereka. Bayangkan, kapan Yesus tangkap ikan? Di bacaan kita tidak dikisahkan Yesus tidak tangkap ikan. Tapi di saat itu Yesus punya ikan dan roti. Bahkan kas makan mereka 7 orang tidak habis-habis juga. Kita ingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti, 2 ikan. Tapi manusia yang makan ribuan orang masih saja ada sisanya. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Mama, kisah ini sebenarnya mau menyadarkan kepada kita sekalian bahwa kita hidup bukan hanya sekedar punya tugas untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidup kita hari lepas hari, tapi kita juga punya tugas untuk mewartakan kehendak kerajaan Allah dan menghidupinya. Kita tidak hanya memberitahukan orang lain, tapi juga menghidupi apa yang kita wartakan itu. Dan Yesus mau kasih tahu dalam contoh tadi ketika murid-muridnya, ketika mereka menangkap ikan tanpa pertolongan Yesus, ternyata mereka tidak dapat apa-apa. Yesus mau bilang di sini bahwa tanpa pertolongan Yesus, tanpa penyertaan kehendak dari Yesus, kita tidak benar-benar bisa berbuat apapun untuk menyatakan kehendak kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak kerajaan Allah. Tuhan Allah ingin agar kehidupan kerajaan Allah itu juga dimiliki oleh kita di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang penuh kasih, tanpa dendam, tanpa amarah yang berkepanjangan, kehidupan yang damai, tanpa perkelahian, tanpa menyimpan maksud-maksud jahat. Semua yang baik adalah bahagian dari kehidupan kerajaan Allah, dan Allah ingin kita memiliki kehidupan itu sekalipun kita masih ada di tengah-tengah dunia. Tapi tanpa pertolongan Yesus, kita tidak mungkin bisa mewartakannya dan tidak mungkin bisa menghidupi warta kerajaan Allah itu. Jadi Tuhan Yesus mau bilang bahwa tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Bapak Mama tahu tiap hari ini kan kita nikmati sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi itu sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Tapi dalam kuasa Tuhan, sinar matahari pagi itu tiap hari, tiap-tiap kali selalu tersedia di halaman rumah kita. Bahkan sinar matahari itu menembus pintu rumah kita. Tapi bahwa keadaan itu akan menjadi berbeda ketika kita jalan-jalan sebentar menikmati pemandangan gunung. Tempat piknik apa yang sekarang ada tenar ini? Aduh, sudah lama pesan piknik. Beda kalau kita piknik kita lihat sinar matahari. Kita benar-benar akan sungguh mengagumi dan mensyukuri keberadaan sinar matahari itu dibanding kalau kita menikmatinya di rumah kita. Betul itu Tiap hari di rumah kita beraktivitas dengan disinari oleh matahari pagi, sinar matahari pagi, tapi ternyata kita tidak pernah bersyukur bahwa di situ ada Tuhan yang hadir. Kita baru bisa mengaguminya ketika kita menikmatinya dalam suasana yang
berbeda Bapak Mama saudara-saudari. Hal ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, saudara-saudariku, bahwa sesungguhnya kasih sayang Tuhan itu dinyatakan dengan kehadiran Tuhan yang senantiasa terus menyertai kita. Bukan hanya di tempat piknik, tapi juga di halaman rumah kita sendiri ketika kita menikmati sinar matahari pagi. Untuk itu syukurilah semua yang Tuhan berikan. Kalau kita mampu bersyukur, kita akan mampu untuk juga mewartakan kehendak kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, kita butuh pertolongan Tuhan untuk bisa benar-benar mengagumi sinar matahari pagi yang Allah sinarkan ke halaman rumah kita. Tidak hanya kita kagumi ketika kita pergi jalan-jalan atau piknik, tapi juga bisa kita kagumi dari halaman rumah kita sendiri. Ingat ya, besok pagi ketika menikmati sinar matahari pagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh, aduh matahari suka keluar lah, sedikit lah su panas, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau matahari masih ada Bapak Mama, itu tanda bahwa kita masih memiliki kasih dan pengampunan dari Tuhan. Karena akan tiba saatnya segala benda-benda di langit ini akan jatuh dan hancur di zaman terakhir, di zaman penghakiman. Karena itu bersyukurlah kalau matahari itu masih sampai dengan tenang, damai di halaman rumah kita, bahkan sampai kepada jendela kamar tidur kita. Itu tanda ada kasih Tuhan. Kita hanya bisa mengenal Tuhan dengan sungguh kalau ada pertolongan Tuhan. Kita lihat dalam bacaan ini, awalnya ketika Yesus menampakkan diri, murid-muridnya tidak mengenal bahwa itu Tuhan. Setelah Tuhan Yesus memerintah mereka, lalu mereka mengalami berkat Tuhan, disitulah baru mereka pahami bahwa itu adalah Tuhan. Itulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan semua berkat-berkatnya yang ia beri, termasuk sinar matahari pagi. Nikmatilah sebagai bahagian kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Mama, ada satu pesan penting bagi kita untuk harus senantiasa kita lakukan, adalah tentang ketaatan murid-murid Yesus. Ketika mereka tidak memperoleh apa-apa dan ketika segala harapan mereka sirna, saat itulah Yesus hadir dan memerintah mereka membuang jala mereka di sebelah kanan perahu mereka. Bapak Mama bayangkan kalau kita yang melaut waktu itu. Kita sudah tangkap ikan, buang pi datang ini jala dari kiri tidak dapat, pi kanan tidak dapat, pi depan perahu juga tidak dapat, belakang perahu juga tidak dapat, di mana-mana tidak dapat ikan. Lalu tiba-tiba ada satu orang, jadi waktu itu ketika Yesus berdiri itu dan memerintah mereka, mereka belum mengenal Yesus ya. Setelah mereka dapat ikan itu baru mereka mengenal itu Tuhan, itu Yesus. Bayangkan Bapak Mama, tiba-tiba ada berdiri satu orang di hadapan kita baru dia bilang, coba lu buang ulang lu pun jala pe sebelah kanan. Apa yang kita lakukan Bapak Mama? Kalau kita tulis, kita pun judul, pikir ini susah bulan son tidur. Gara-gara kita tulis kita pun judul ini baru proposal belum sampai skripsi ini. Bolak-balik pi dosen bilang, judul model apa ini? Ganti. Dia pun besok kotong ganti lah. Pi kembali dosen bilang, ini son masuk akal, ganti lah. Pokoknya satu bulan ini bolak-balik. Tiba-tiba ada satu kawan, dia datang tepuk kita pundak, dia bilang, kawan, coba lu kembali pi itu dosen. Apa yang kita lakukan? Pasti kita mengomel. Coba lu dalam posisi sudah lah tak usah sah. Ada orang juga yang son kuliah jadi bisa kerja. Pasti bahasa seperti itu yang kita lontarkan. Tapi murid-murid belajar untuk taat. Dan ketika mereka taat, Tuhan menuntun mereka menemukan berkat itu. Mereka mendapatkan ikan dengan tak terbilang angkanya. Hanya 153 dengan ikan-ikan berukuran besar. Tapi tidak terbilang ikan-ikan kecil yang mereka dapatkan. Ini luar biasa. Ini kesaksian
Mari memberi diri taat, saudaraku. Mungkin tidak banyak perkara besar yang bisa kita lakukan. Aduh, kalau beta model begini nih, karena beta bisa jadi menteri, apalagi mau jadi presiden. Aduh, itu cita-cita yang terlalu tinggi di atas. Kalau dia jatuh juga itu dia perasa juga enak. Lebih cita-cita yang sedang-sedang sajalah. Jadi kepala desa Sasubaya, terlalu bersyukur, itu agak tinggi terlalu. Mungkin tidak ada hal-hal besar yang bisa kita mimpikan. Tapi kalau kita mau taat seperti murid Tuhan Yesus, percayalah, Yesus akan menuntun kita di jalan-jalan yang akan membawa kita menemukan berkat. Dan berkat-berkat yang kita dapatkan itu akan jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita mimpikan. Bisa saja kita yang selama ini orang bilang jalan sah, angin tiup jatuh. Tapi kita tidak pernah tahu, jangan sampai Tuhan besok hari bikin itu orang jadi kepala tentara begitu. Mungkin saja, ya. Mari belajar untuk taat. Yang ketiga, saudaraku, kesaksian firman ini mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan itu tahu, sungguh-sungguh tahu. Ia tahu dengan tepat dan benar apa yang kita butuhkan. Tapi bukan berarti saudara tidak mendoakan apa yang saudara butuhkan di hadapan Tuhan. Berdoa adalah sebuah jalan di mana kita bercakap-cakap, membangun sebuah percakapan dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah sebuah cara di mana kita memberi diri untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dan melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Berdoalah, tetapi saudara harus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan sungguh tahu apa yang saya butuhkan. Dan Ia akan memberi apa yang saya butuhkan tepat pada waktu ketika saya benar-benar membutuhkannya. Amin ya. Saudara bisa saja berdoa, Tuhan, saya pengen punya pesawat satu deh, sekalian bandaranya, karena pesawat mau jalan di mana coba kalau sana ada bandara. Silakan, tidak ada yang mustahil. Tapi saudara mesti mengerti bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara tidak butuh untuk pesawat, misalnya saudara dari gereja sini mau pergi kampus, kampus Undana. Saudara mau pakai pesawat, astaga. Susan bisa omong lagi. Mau bandara mau pasang di mana? Di kebun pisang? Atau di mana? Ya, bandara Susan ada tempat. Apalagi pesawat. Ya, kalau minta itu yang masuk akal sedikit. Dari sini pi Undana nih jalan kaki saja bisa. Susan perlu pesawat. Itu pasti doa yang Tuhan Susan akan jawab. Pikir-pikir sedikit juga. Doa yang memang betul-betul saya butuhkan. Tapi bahwa sesuai dengan apa yang memang Tuhan sedang siapkan bagi saya untuk kebutuhan saya. Tapi juga tidak mustahil, suatu saat saudara bisa punya pesawat, tapi mungkin pindah dari Esapa gabung di Altari sana. Ya, di sana ada bandara, di sini sana ada bandara, begitu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan mempersiapkannya. Tapi Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Mengerti ya? Semua yang kita butuhkan itu Tuhan susiap. Ada nih dia pembarang. Tinggal Tuhan mau kasih. Tapi Tuhan akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu berusahalah. Kalau saudara tulis proposal, sudah 2 bulan bolak-balik, jadi, terus berusaha. Berdoa dan berusaha. Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan, hikmat dan waktu yang tepat. Di mana sang dosen bilang, aduh ini terlalu smart, sudah tak usah skripsi, lulus sudah. Kita aminkan itu, aduh ini kacau sudah. Baik saudara-saudara, itulah kebaikan Tuhan kita. Karena itu jangan pernah ragu, percaya. Segala sesuatu Tuhan berikan dengan tepat. Karena itu baiklah ketika kita berbudaya, menghidupi budaya kita. Budaya yang kita hidupi itu baiklah semakin menghentar kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, bukan sebaliknya ya. Kalau kita lihat cara kita berbudaya, hari ini ketika saya datang gereja ini saya puji semua yang pakai etnis Alor. Saya bilang, aduh semua cantik-cantik, mempesona. Luar biasa, ternyata
budaya yang kita hidupi ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu baik. Bukan sebaliknya, budaya jangan memperburuk cara hidup kita. Karena itu hidupi budaya-budaya yang baik. Budaya-budaya yang tidak baik janganlah dihidupi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.